Hingga kini masih ada saja masyarakat yang terjerat dan menjadi korban dari pinjaman online atau fintech. Masyarakat yang terjerat dan menjadi korban dari pinjaman online yang tidak terdaftar dari OJK. Dalam episode kali ini kita akan mengupas tuntas tentang persoalan masalah pinjaman online yang menjerat masyarakat. Namun sebelum itu kita akan saksikan profil singkat dari anggota DPR RI berikut ini. Pribadi yang bersahaja, merakyat, serta senang membantu sesama. Begitulah gambaran sosok seorang Heri Gunawan dikenal masyarakat. Wakil rakyat kelahiran Sukabumi 11 April 1969 yang merupakan alumni SMA Mardi Yuwana Sukabumi ini melanjutkan pendidikannya di Fakultas Ekonomi Perguruan Tinggi Swasta di Yogyakarta. Pria berdarah Sunda ini mengawali karirnya sebagai asisten pengajar mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan Pengolahan Data Elektronik. Kemahirannya dalam bidang ekonomi kemudian membawanya ke Jakarta dan memulai karir profesionalnya di bidang keuangan. Jiwa sosial yang tinggi membuat hatinya tergugah untuk memajukan tanah kelahirannya yaitu Sukabumi. Menurutnya menjadi wakil rakyat merupakan langkah yang tepat untuk dapat mewujudkan aspirasi rakyat. Sehingga mantan Dewan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Sukabumi ini memilih terjun ke dunia politik dan terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019. Beliau menjabat sebagai anggota Komisi 11 yang membidangi keuangan dan perbankan. Dengan mitra sejumlah lembaga serta industri keuangan, salah satunya adalah Otoritas Jasa Keuangan. Ya pemirsa, kembali sekali lagi bersama saya di program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Saat ini saya sudah bersama anggota DPR RI. Siapa yang tidak kenal beliau? Beliau sudah terkenal di DPR RI, di dapilnya. Anggota dari fraksi Partai Gerindra, Dapil Jawa Barat 4, yaitu Bapak Heri Gunawan. Pak, apa kabar Pak? Kabar baik. Alhamdulillah, bagaimana Pak menjalani sebagai anggota DPR RI di periode yang baru? Ngalir aja. Ngalir apa nih Pak? Ngalir aja seperti apa adanya. Yang pasti kita berharap apa yang kita lakukan bisa bermanfaat lebih banyak untuk dapil kita, untuk bangsa kita, tentunya untuk negara kita. Tapi ada program baru kan nih Pak nanti yang akan dibawa Apa? di periode Program apanya? Ya, program kita lihat aja. dari dapilnya ini Pak. Yang pasti kan sekarang ada nomenklatur. Masing-masing kementerian baru terbentuk. Tentunya mereka masing-masing punya nomenklatur sendiri-sendiri. Khusus di tempat saya yang saat ini ada di Komisi 11, Ya. juga di Badan Legislasi. Dengan nomenklatur yang tidak akan jauh berbeda, kita akan melihat seperti apa perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kurang lebihnya paling begitu. Pak, hari ini kita akan membicarakan sebuah tema yang menarik Pak. Apa tuh? Bahkan sudah banyak merasakan masyarakat, yaitu pinjaman online atau fintech nih Pak. Ya. Nah, hari ini sudah ada ribuan, bahkan 4.500-an yang sudah mengadu ke OJK atau bahkan ke Ombudsman terkait dengan masyarakat yang terjerat pinjaman online. Nah, sebenarnya pandangan Bapak ini terkait dengan pinjaman online atau yang terkenal dengan istilah fintech ini seperti apa sih Pak? Kayaknya kalau kita berbicara seperti itu, ini perlu pembahasan yang panjang. Kalau perlu pembahasan yang panjang, mungkin akan lebih baik kita ngobrol di ruangan deh. Gimana? Ya? Oke, boleh. Siap, terima kasih Pak. Dari anggota Dewan akan bekerja di sini. Silakan. Silakan duduk. Ayo sini. Silakan.
Ya pemirsa, inilah ruang kerja anggota DPR RI yang sehari-hari ini. Kita telah diajak ke ruang kerja Pak Heri Gunawan. Ya, melanjutkan hal yang tadi Pak, kita membicarakan terkait dengan pinjaman online atau fintech yang hari ini ya ternyata ada kemudahan tetapi ternyata menimbulkan masalah. Seperti bunga dan lain-lain soal penagihan. Nah ini bagaimana pendapat Bapak sebagai anggota DPR RI? Pada intinya kalau kita mau runtut, industri keuangan di Indonesia ini diatur oleh beberapa regulasi, khususnya di bidang ekonomi secara keseluruhan. Itu ada yang dinamakan KSSK. KSSK itu adalah Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Yang pertama di sana Menteri Keuangan, yang kedua Bank Indonesia, yang ketiga Otoritas Jasa Keuangan, dan yang keempat Lembaga Penjamin Simpanan. Sementara dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan, fungsi Bank Indonesia yang tadinya berada atau sebagai bank sentral yang mengatur dunia perbankan dan lain sebagainya itu dibagi. Seperti itu. Di mana Bank Indonesia relatif lebih banyak kepada fungsi moneter dan sistem pembayaran. Sementara untuk yang lainnya seperti perbankan, industri keuangan bukan bank, dan pasar modal itu diatur di Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan ini fungsinya untuk mengawasi dan mengatur serta melindungi. Terkait dengan masalah fintech, tentunya kita pahami sekarang ini kan eranya era globalisasi, era digital. Semakin memudahkan atau adanya peluang terkait dengan masalah pinjaman online khususnya, tetapi masalah financial technology atau fintech. Diakui yang namanya financial technology atau financial technology ini perkembangannya sangat pesat. Tetapi di satu sisi untuk regulasinya ini masih belum sejalan dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Di sana mulai ada kemudahan-kemudahan yang ditawarkan kepada masyarakat secara umum, apalagi Indonesia dengan 267 juta jiwa merupakan pangsa pasar yang sangat potensial. Bermula tentunya dari masalah simpanan dalam artian seperti e-money seperti itu, di mana memudahkan kita bertransaksi di jalan tol misalnya, atau kita memudahkan bertransaksi menggunakan saldo pinjaman kita untuk membeli sesuatu, baik barang ataupun apa, seperti itu. Regulasi ini sebetulnya harusnya dan idealnya menurut undang-undang, lembaga yang bisa menarik dana dari masyarakat adalah perbankan. Itu menurut undang-undang. Tidak boleh lembaga lain menarik dana dari masyarakat. Tetapi kembali tadi, seiring pertumbuhan teknologi informasi, di sisi yang lain tidak dibarengi oleh regulasi yang mumpuni. Sehingga banyak peluang dan celah-celah ini yang akhirnya dimanfaatkan. Sebetulnya hal yang tidak salah, bisa saja begitu. Namun seiring teknologi, kemajuan teknologi ini muncul yang namanya hukum penawaran dan permintaan. Apalagi ada kemudahan untuk memberikan pinjaman online. Kemudahan memberikan pinjaman online, kemudahan inilah yang ditangkap oleh masyarakat secara awam, secara keseluruhan. Mereka merasa mudah mendapatkan pinjaman seperti itu. Karena mudah mendapatkan pinjaman, sehingga mereka melakukan itu. Tanpa disadari, pinjaman online ini akhirnya semakin hari semakin menjamur, tetapi masyarakat umum secara awam tidak melihat ataupun belum memahami
ada efek apa di belakangnya jikalau terjadi one prestasi seperti itu. Berarti diakui belum ada aturan hukum ya? Secara real berbicara tentang undang-undang itu belum ada. Tetapi kalau untuk peraturan di OJK ataupun peraturan di Bank Indonesia itu ada. Tetapi dengan namanya pinjaman online, kita kan tidak tahu perusahaan ini based on-nya apa. Ya. PTK, Ya. CPK, atau mungkin koperasi. Kita tidak paham di sana. Yang pasti masyarakat juga tidak mau pusing. Yang pasti diberikan kemudahan dan mereka akan mengambil pinjaman itu. Tapi Setahu saya ada 3 tipe pinjaman online itu sendiri. Yang pertama secara ekosistem tertutup, jadi khusus untuk lingkungan kalangan tertentu dan tentunya ini risikonya tidak akan terlalu besar. Yang kedua yang sifatnya tertutup dan terbuka, maksudnya setengah-setengah. memberikan pinjaman dengan adanya agunan. Oke. Adanya agunan. Dan yang ketiga yang terbuka, yang secara umum dikabarkan kepada masyarakat. Idealnya yang namanya pinjaman, memberikan pinjaman sah-sah saja. Tetapi di satu sisi kita juga perlu tahu sumber dananya dari mana seperti itu. Karena ini merupakan based on aplikasi yang bisa diakses oleh masyarakat seperti itu. Nah ini akhirnya ada dampaknya Pak Pasti. terkait dengan belum adanya aturan, akhirnya merugikan masyarakat, terutama yang bunganya besar nih. Jadi pinjamannya tidak seberapa, misalnya, tapi dia harus bayar hampir 2 kali sampai 3 kali lipat. Nah ini akhirnya Pasti, kalau itu pasti. sangat berdampak kepada masyarakat. Hal ini kembali lagi ada beberapa aspek. Yang pertama tentunya dari segi regulasi. Yang kedua adanya penawaran dan permintaan ini. Kalau ada yang namanya penawaran permintaan, saya pikir di dapil saya sendiri, mungkin di dapil kawan-kawan yang lain, demikian juga di tempat kawan-kawan, itu ada yang tanda kutip yang bernama bank keliling. Dan itu sudah dilakukan sejak dahulu mungkin ya. Karena munculnya hukum penawaran permintaan. Contoh kasus pada jam 2 malam mereka memberikan pinjaman Rp500.000 dan jam 10 pagi dikembalikan pinjaman ini senilai Rp600.000. Ini kalau dihitung bunga kan besar sekali begitu. Tetapi secara real ini sudah berjalan di masyarakat. Ini seharusnya menjadi sebuah peluang yang ditangkap oleh pelaku usaha pinjaman online ataupun financial technology, tapi di satu sisi idealnya ini harusnya bisa ditangkap oleh pemerintah selaku regulator. Berarti masih ada segmen UMKM yang belum tergarap oleh pemerintah. Padahal di satu sisi pemerintah sudah memberikan yang namanya kredit usaha rakyat. Bahkan ada juga yang namanya pinjaman dalam bentuk yang mikro seperti itu. Tetapi masih sulit untuk diakses oleh masyarakat. Karena sulitnya diakses ini, ada yang bisa dan mudah diakses, akhirnya masyarakat berminat seperti itu. Nah, tanpa mereka sadari, efek yang terjadinya lebih besar di belakang harinya, seperti itu. Pastinya di sini harus dan idealnya ada sinergi antara Bank Indonesia sebagai regulator yang mengatur sistem pembayaran dan otoritas jasa keuangan yang mengatur industri keuangan bukan bank. Karena kalau sudah bernama bank, itu aturan mainnya sudah jelas karena sudah diatur oleh undang-undang. Menarik karena memang yang harus kita pertanyakan bahwa peran dari OJK maupun Bank Indonesia sebagai memang kewenangan atau penanggung jawab terkait dengan pengawasan hal ini. Tapi sebelumnya pemirsa, kita akan lanjutkan pembicaraan kami pada segmen selanjutnya. Tetap di Parlemen Bicara.
Ya pemirsa, masih bersama saya dan Bapak Heri Gunawan membicarakan terkait dengan pinjaman online atau fintech yang makin marak di masyarakat dan bahkan banyak juga merugikan masyarakat. Pak, tadi kita sudah banyak pembicaraan tentang fintech, sebab akibat dan lain-lain. Tapi memang hari ini yang perlu disoroti, banyak yang pertanyaan dari sorotan masyarakat adalah bagaimana sih kinerja OJK dalam melakukan pengawasan terhadap menjamurnya aplikasi atau peminjaman-peminjaman online ini yang sangat mudah diakses oleh masyarakat. Begini loh, saya bukan membela mitra saya, tetapi sedikit-sedikit semua dibuang ke OJK. Idealnya, kita kan tidak tahu perusahaan ini, si finansial teknologi ini, pada saat dia berdiri ini berbadan hukum apa? Kita nggak tahu ini. Apakah dia berbadan hukum koperasi? Ataukah dia berbadan hukum perusahaan terbatas? Ataukah dia berbadan hukum komanditer gitu loh. Kita belum lihat ini. Yang pasti, atau mungkin tidak berbadan hukum, perorangan. Bisa saja terjadi. Bisa jadi, ya. Nah, kita belum lihat ini. Idealnya kalau kita berbicara tentang kinerja mitra, OJK itu bertugas untuk mengatur, untuk mengawasi, dan untuk melindungi. Ya. Apapun itulah badan usahanya, sepanjang itu berbicara tentang keuangan, harusnya ada di ranah OJK memang. Ya. Kalau itu berbicara di ranah OJK, di OJK itu ada 3 bagian besar. Pengawasan keuangan dalam artian perbankan, pengawasan industri keuangan bukan bank, dan pasar modal. Tentunya juga jumlah karyawan yang terbatas, tidak akan serta-merta keseluruhan ini bisa diawasi semuanya. Itu pasti. Itu pasti. Kalau memang terasa menjamur, karena regulasi ini relatif lebih tertinggal dibanding financial teknologi ini. Saran saya, kalau memang OJK harus mengatur, mengawasi, dan melindungi dengan adanya pengaduan ini, segera mengambil tindakan untuk berkoordinasi dan bersinergi. Karena sistem pembayaran itu adanya di Bank Indonesia. Iya, iya. Sistem pembayaran menurut undang-undang ada di Bank Indonesia. Di sisi yang lain, dengan sistem pembayaran, contoh kasus misalnya, kalau e-money mungkin yang dikeluarkan oleh perbankan, kita relatif sopar ya. Relatif oke, karena menarik dana dari masyarakat. Tetapi untuk industri yang lain yang bukan berlatar belakang perbankan, menarik dana lalu mengendapkan di sana, kalau kita apply sesuatu baru dibayar dari sana. Ini kan pada saat menarik dana dari masyarakat ini sudah menyalahi undang-undang. Karena hanya satu industri yang boleh menarik dana secara langsung dari masyarakat, yaitu perbankan. Sementara ini bukan perbankan. Kalau perbankan mungkin lain cerita. Saya berpikir kalau berbicara kinerja dari mitra, sebaiknya segera melakukan sinergi, berkoordinasi antara OJK, Bank Indonesia khususnya. Dari sana mungkin mereka bisa menggandeng yang namanya Kementerian Informasi dan Teknologi. Karena dari Kominfo itu bisa terlihat kalau berbicara tentang pinjaman online, Mana yang legal dan ilegal? Mana yang legal, mana yang ilegal, ya ditutup saja begitu loh. Kan sekarang pun mudah masyarakat mengakses film-film yang kurang baik. Tapi kan di Kominfo bisa di-cut. Ini kan based on-nya aplikasi. Tapi tentunya Kominfo juga tidak serta-merta harus meng-cut seperti itu kalau tidak ada dasarnya. Nah, kalau dasarnya jelas dari otoritas ini mengatakan, oh yang ini masih ilegal loh, karena belum terdaftar di tempat kami, tolong dong diblok. Berarti Bapak Atau mungkin juga, oh ini masih dalam tahap pendaftaran. Ya regulasinya harus jelas. Kalau diatur oleh peraturan, pada saat daftar itu sudah boleh atau tidak mereka melaunching programnya begitu loh. Kalau boleh, ya berarti silakan yang daftar dibuka.
Berarti program yang tadi Pak, koordinasi antar lembaga harus Saya segera pikir dilakukan. masih kurang. Masih kurang Pak? Masih kurang sinergi antar lembaga ini berkoordinasi begitu loh. Nah ini Komisi 11 akan melakukan upaya Pak terkait dengan koordinasi. Sebetulnya kalau berbicara fintech sudah 2 tahun yang lalu kita kemukakan ini. Oke. Tapi kembali regulasi ini tidak secepat perkembangan teknologi. Oke. Regulasinya kita membuat aturan mainnya baru dibuat. Sementara financial teknologi ini udah lari kemana seperti itu. Ini sebuah hal yang tidak bisa kita hindari. Karena era globalisasi, era teknologi. Yang pasti kami berharap antara otoritas jasa keuangan dengan Bank Indonesia khususnya, ini melakukan sinergi. Kalau tidak sinergi, kalau tidak ada koordinasi, tidak ego sektoral ceritanya, ini mungkin bisa teratasi seperti itu. Mudah kok mengakses apa yang ada di dalam dunia teknologi itu. Kita kan ada kementeriannya. Kalau mereka bisa bicara, oh di tempat saya ini belum diberikan izin. Di sistem pembayaran bagaimana? Kominfo tolong dong, yang ini melanggar karena belum ada izinnya. Bagaimana kalau ini di hold begitu? Tetap dia ada alamat berbeda lagi begitu. Sulit memang. Tapi dalam periode ini kira-kira Komisi 11 akan mendorong undang-undang itu Pak? Yang pasti banyak undang-undang yang harus diperbaiki. Kenapa saya cerita seperti itu? Perputaran pinjaman online ataupun financial teknologi ini angkanya sangat fantastis. Iya. Itu lebih dari 40 atau 50 triliun Iya. perputarannya. Perputaran uang. Sementara kita tidak tahu sumber dana ini dari mana. Terkadang ada orang berbicara, oh jangan-jangan ini sumber dananya dari narkoba. Oh jangan-jangan ini sumber dananya bisa saja dari hasil penyelundupan atau mungkin teroris. Itu kan baru menduga kita. Bisa saja itu terjadi. Dari pencucian uang bisa saja itu terjadi. Tetapi kembali ke awal, kalau regulasinya, aturan mainnya tidak diperbaiki secara segera, ini sangat merisaukan. Khususnya untuk pinjaman online yang terbuka. Karena ini bisa diakses langsung oleh masyarakat. Iya. Ini yang menjadi permasalahan sesungguhnya. Berarti nanti regulasinya bukan hanya dampak kepada masyarakat, tapi sumber-sumber dananya ini pasti. Atau mafia-mafia yang secara terlibat pasti. dalam. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena Indonesia ini 267 juta jiwa. Oke. Menurut data BPS, kemiskinan itu ada di angka 26 juta. Menurut BPS. Tetapi menurut BPJS, mereka bicara membayar 92 juta jiwa. Maaf, mungkin dari segi data juga di sini masih belum sama begitu loh. Karena BPJS kan akan menutupi yang namanya kekurangan pembayaran dan diatur oleh undang-undang fakir miskin itu ditanggung oleh BPJS. Yang diberikan subsidi 92 juta jiwa. Menurut Badan Pusat Statistik yang kategori miskin ini 26 juta. Itu di satu sisi. Asumsilah let's say di angka 26 juta. Sekarang yang namanya financial teknologi ataupun gadget itu sudah mulai dari bukan di ibu kota lagi, tapi sudah mulai ke desa. Dan biasanya masyarakat yang terdesak pada saat mereka membuka atau mendapat tawaran SMS ataupun apalah namanya terkait masalah pinjaman, dia akan mudah mengakses itu, begitu loh. Pada saat dia mengakses, cairlah pinjaman itu. Nggak besar sebetulnya. Iya. Sejuta, 2 juta. Mungkin antara 500.000, 1 juta, 1.500.000. Tapi nilai pengembaliannya kan 2 kali lipat. yang bisa, mungkin bisa lebih dari 2 kali lipat. Asumsilah rata-rata 50% bunga itu. Begitu banyak uang yang beredar. Dan ini tidak bisa terdeteksi secara langsung oleh si otoritas ataupun
oleh Bank Indonesia itu sendiri. Jadi kalau mau dikatakan berapa sih jumlah uang yang beredar? Mungkin Bank Indonesia tahu karena dia yang mencetak uang. Tetapi dalam dunia usaha ini, berapa banyak kita nggak tahu. Belum lagi di satu sisi, dengan adanya pinjaman online ini kan, si pengusaha berharap mendapatkan untung. Dari keuntungan ini, kalau dia badan usaha, benarkah dia sudah membayar pajaknya? Berarti begitu banyak potensi pendapatan negara juga yang belum tergarap, begitulah. Ini belum tergarap. Sementara APBN kita sangat tergantung dari pajak. Ujung-ujungnya yang dikejar adalah wajib pajak yang selama ini sudah ada, jelas begitu loh. Kalau orang awam katakan berburu di kebun binatang gitu. Nah, ini semua berbalik lagi sebetulnya. Regulasi dalam artian sinergi dulu deh. Jangan ego sektoral antara OJK dan Bank Indonesia. Nah, kira-kira harapan dari Bapak terkait dengan fintech ini, kasus fintech ini, apakah memang harus ditingkatkan sosialisasi atau edukasi terhadap masyarakat agar lebih berhati-hati, atau memang penegakan hukumnya yang memang harus di... Yang pasti kami tidak akan pernah putus dan tidak akan pernah berhenti untuk mensuarakan ini pada setiap rapat dengan mitra kami, khususnya dengan OJK atau Bank Indonesia. Karena di OJK sendiri itu diatur kembali ke perbankan, industri keuangan bukan, dan bank dan pasar modal. Di tengah perlemahan ekonomi, baik dibicarakan secara global ataupun secara nasional, tentunya ini menjadi sebuah catatan yang sangat serius bagi kami, khususnya di Komisi 11, tentang pinjaman online ataupun financial technology yang dikatakan peer-to-peer lending seperti itu. Kita akan terus mensuarakan dan kita akan terus mendorong untuk membuat peraturan ini bukan hanya dalam bentuk peraturan, tetapi dalam bentuk undang-undang. Karena undang-undang ini kami rasakan sudah banyak tertinggal. Contoh kasus, undang-undang perbankan. Undang-undang perbankan ini hanya mengatur 2 bank. Bank Nasional dan BPD. Sementara kita pahami, begitu banyak perbankan-perbankan asing yang membeli perbankan Indonesia yang modalnya dimiliki oleh mereka. Kalau satu line namanya perbankan nasional, investor lokal tentunya akan sulit bersaing dengan investor asing. Itu di satu sisi. Sisi yang lain demikian untuk pinjaman online ini yang mengatur regulasi ataupun berbicara tentang industri keuangan bukan bank. Ini harus duduk bersama antara OJK, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian UMKM Koperasi. Setelah ini satu suara, baru berbicara dengan perbankan. Ada Himbara ataupun Perbanas. Karena saya yakin-yakinnya dengan adanya pinjaman online ini, ya ini sedikit banyak akan menggerus pangsa pasar perbankan kita juga, begitu loh. BPR pasti akan tergerus, begitu loh, pangsa pasarnya oleh pinjaman online ini. Sementara di satu sisi, perbankan ini ataupun BPR ini sudah diatur oleh undang-undang. Pinjaman online ini belum diatur oleh undang-undang, bahkan mungkin belum terdaftar. Tetapi dia bisa mengambil sebuah keuntungan dibanding perusahaan yang sudah dilindungi oleh undang-undang. Saya pikir di sini juga harus ada ajas keadilan gitu loh, antara satu dengan lainnya. Kita tetap tidak akan berhenti, kita akan tetap suarakan pada setiap rapat dan lain sebagainya. Kita terus dorong agar regulasi ini bisa lebih bermartabat dalam artian bermanfaat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tanpa merugikan masyarakat itu sendiri. Kalau toh memang masyarakat tidak mau dirugikan, ya kalau mau pinjem, lihat-lihat dulu lah gitu loh perusahaannya. Jangan sampai nanti kecewa di belakang hari begitu loh. Yang pasti saya berharap minimal langkah awal yang harus dilakukan oleh otoritas, melakukan sosialisasi secara masif. Melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat dengan adanya financial technology atau pinjaman online ini untuk lebih berhati-hati.
apapun itulah, apapun hukum penawaran permintaan, kalau masyarakat butuh, mereka tidak akan mau pusing dengan namanya yang begituan. Yang penting saya cair uangnya begitu. Tapi setidaknya ada sebuah terobosan ataupun hal yang dilakukan oleh otoritas yang lebih masif, memberitahu kepada masyarakat secara umum keseluruhannya untuk tetap berhati-hati dalam mengaplikasi atau mengakses pinjaman online ini begitu. Kurang lebih mungkin begitu. Ya pemirsa, itu pembicaraan kita bersama Pak Heri Gunawan terkait dengan finansial teknologi. Tadi ada beberapa catatan yang memang harus diperhatikan, bahwa DPR sendiri, khususnya Komisi 11, akan berkomitmen mendukung adanya aturan hukum terkait dengan pinjaman online atau finansial teknologi ini. Yang kedua adalah bagaimana mendorong antar lembaga bersinergi, baik OJK, Bank Indonesia maupun kementerian-kementerian lainnya. Yang ketiga adalah bagaimana harapannya terkait dengan OJK melakukan sosialisasi agar masyarakat ini lebih cerdas memilih mana pinjaman online yang baik atau bukan. Mungkin itu saja pembicaraan saya dengan Pak Heri Gunawan. Sampai jumpa di program Parlemen Bicara selanjutnya. Baik, terima kasih.